Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu. Nah, gimana kabarnya? Ibu harap agar semuanya sehat dan bahagia ya. Kalian semua pasti udah kangen kan ketemu dan belajar offline lagi? Ibu juga iya, kangen pengen ketemu kalian semua. Kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini segera selesai. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kewaspadaan atau cara kita menghadapi virus COVID-19 ini. Jangan ngantuk ya, tonton video Ibu sampai selesai ya. Mantap, semangat! Apa sih COVID-19 itu? Kalian ada yang tahu? Nah, jadi COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Nah, penyakit ini pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Gimana ya? Kok bisa kena COVID-19? Gimana sih gejala COVID-19 ini? Nah, kita harus tahu gimana gejala yang dialami. Dan kalian tahu nggak? Gejala antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Misal, antara anak-anak dengan orang tua. Gejala yang timbul itu pasti berbeda. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Apa saja sih gejalanya? Nah, gejalanya itu ada 3. Ada gejala yang umum, gejala yang tidak umum, dan gejala yang serius. Gejala yang paling umum yaitu seperti demam. Nah, demam itu suhu tubuhnya di atas 38 derajat. Itu melebihi batas normal. Kemudian ada batuk kering dan kelelahan, sering merasa capek gitu. Nah, untuk gejala yang sedikit tidak umum yaitu seperti nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, terus indera perasa dan penciuman itu tidak berfungsi dengan baik. Misal gini, Andi pakai parfumnya itu udah banyak, tapi Andi nggak bisa nyium bahwa dia itu udah wangi, tapi menurut orang lain Andi itu sudah wangi, seperti itu. Kemudian seterusnya yaitu gejala serius. Nah, gejala seriusnya itu ada seperti kesulitan dalam bernafas atau sesak nafas, seperti itu. Kemudian terjadi nyeri dada atau rasa tertekan pada dadanya itu sakit banget, seperti itu. Kemudian hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, bisa sampai separah itu ya. Apa sih penyebab virus corona itu? Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu seperti ini: tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet dari penderita COVID-19 yang sedang batuk atau bersin. Misal gini, si penderita itu bersin, dia tidak menutupinya. Nah, kemudian ada barang yang kayak kena atau semisal ludahnya itu terpapar oleh kita tidak sengaja menghirupnya. Nah,
kita itu bisa tertular COVID-19. Nah, kemudian penyebab yang kedua, misal gini, kita megang mulut, hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah kita menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Misal gini, si penderita bersin, kemudian terkena gunting. Nah, kita udah pegang guntingnya, kemudian kita tidak mencuci tangan, lanjut kita pegang hidung, pegang mulut. Nah, itu bisa menyebabkan kita terpapar virus corona. Nah, untuk penyebab yang ketiga, kita kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Misal, Andi di sini, kita di sini, kita itu dekat banget. Nah, seperti itu bisa menyebabkan COVID-19. Gimana cara kita tahu kalau kita kena COVID ya Bu? Pasti kalian suka bertanya seperti itu. Nah, untuk menentukan apakah kita terinfeksi virus corona dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, yaitu menggunakan pertama, rapid test. Nah, rapid test digunakan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kemudian ada swab test atau tes PCR, yaitu untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, melalui CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Gimana cara kita nyegah virus corona ya Bu? Kita harus waspada Bu. Nah, benar banget, kita itu harus waspada. Nah, kita dapat melakukan berbagai hal dalam pencegahan virus corona. Bisa yang pertama, menerapkan physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kalau nggak penting, nggak usah keluar rumah. Di rumah saja, stay at home. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Semisal kalian pergi, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Ingat, itu harus dilakukan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, yang kelima, kita harus menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan yang sehat, olahraga, dan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, untuk yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang ketujuh, tutup mulut, hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh. Semisal kalian kan lagi online seperti ini, nah kalian pastiin handphone kalian itu harus bersih. Bisa kalian lap dengan tisu basah seperti itu. Nah, kita itu harus selalu waspada dengan COVID-19 ini. Jangan anggap remeh ya. Mungkin itu saja materi pada kali ini. Semisal kalian ingin tahu lebih, kalian bisa search di Google maupun di YouTube. Selalu waspada, jaga kebersihan, gunakan masker, dan menjaga jarak. Kalau tidak penting, di rumah saja. Ibu akhiri pertemuan pada kali ini.
Semoga ilmunya dapat diterima oleh kalian dan bermanfaat. Tetap waspada terhadap COVID-19 dan semoga sehat selalu. Bye-bye anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.